Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya lagi di Patuha Bike Park. Comeback, sudah lama tidak ke Patuha. Dan di video kali ini saya riding bersama teman saya, teman riding Niki Sansan. Jadi hari ini kita mau riding dan sedikit konsep yang berbeda karena nanti di tengah part kita akan berbincang-bincang bersama Neng Niki ini, oke? Nah, sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe. Let's go. Yeah boys. Yo guys, dan kita udah nyampe get start. Ini Patuha Bike Park. Kita kebetulan jam berapa ini ya? Masih siang sih sebenarnya, cuman jam 1-an, cuman mungkin ini cuacanya kurang sedikit bersahabat karena sedikit turun hujan dan sedikit kabut. Bagaimana first time kesini? Mantap. Mantap guys. Capek. Dikasih LS sedikit aja udah ripuh. Sayang sekali nih Sansan. Semangat atau kamu nanti kesini balapan di sini lah tuh 6 SS kamu LS-nya berapa kali coba? Kalau 6 SS kamu bisa 7 kali kamu. Siap, digas lagi. Let's go. Niki Sansan di depan, kita lihat memakai Siskiyou N9. Oh my god. Asik ya. Baru kesini lagi dan nanti bakalan ada balapan di sini. Landlord guys. Buruan daftar yang belum daftar. Oh berkabut Neng, hati-hati. Nah guys, tadi kita udah ugal-ugalan di Patuha Bike Park, udah beberapa lap kita ugal-ugalan dan alhamdulillah asik banget. Dan kita saatnya ngobrol-ngobrol sama tamu aing Niki Sansan. Oke, Teteh, kenalin dulu siapa sih kamu Teh ke teman-teman Tia Cahyadi. Halo semuanya, nama saya Niki Sansan, asal saya dari Pangandaran. Jadi Niki ini orang Pangandaran sih guys ya. Dia tuh rider, sebenarnya dia tuh kamu tuh udah lama ya main sepeda ya? Iya, dari SD. Oke, langsung kita ke pertanyaan, oke? Oke, sudah berapa lamakah kamu main sepeda? Dari awal kamu main sepeda sampai sekarang, nah itu udah berapa lama? Lama sih sebenarnya, cuman yang lebih fokusnya itu dari SMP kelas 3. Nah, SMP, oke. Nah, itu pas kamu SMP, apakah basic kamu itu dari sepeda santai, sepeda BMX, ada sepeda ontel, ada mungkin freestyle, atau misalkan downhill atau XC? Dulu kan kalau nggak salah ya, kalau di sana itu kebanyakan itu anak-anak tuh main BMX sama XC ya, kalau nggak salah ya. Nah, kamu basicnya tuh dari apa? Dulu awal-awal tuh ikut road bike. Road bike, oh iya road bike. Road bike. Terus? Road bike, cuman ya mungkin nggak tahu kenapa. Nah terus kenapa kamu tuh tidak suka? Karena itu road bike itu karena memang banyak pedaling kah? Atau misalkan kamu harus memakai jersey ketat kah gitu? Itu gimana itu nggak suka? Iya, lebih ke itu sih. Aku lebih suka ke kayak jersey nggak terlalu ketat gombrang gitu, kayak ya. gini, gombrang. Iya, gitu. Terus dari situ udah nyoba XC juga. Terus nyoba BMX, akhirnya lebih
ke cocoknya di BMX. Di BMX. Oke. Oh, gitu. Jadi Oh, semua udah ah. dicoba. Oh, jadi kamu sebelumnya juga XC pernah? Pernah. Oh, itu dari road bike berapa lama sih kamu main road bike? Kayaknya ada setahun deh. Oh, cuma setahun. Iya, Oke, setahun. next Cuman kamu kan, pindah ke XC. Iya, XC. Terus akhirnya ada booming balapan BMX, ikut BMX. Oh, jadi di daerah Pangandaran itu Iya. lagi top-topnya itu anak-anak balapan BMX. Jadi kamu ikut ikutan juga gitu. Jadi dari semua itu dipilih kayak seleksi. Oh, ada seleksinya? Enggak, bukan, kayak seleksi diri sendiri gitu. Oh, gitu. Oh, aku lebih enak main di sini nih gitu. Oh, gitu memang. Ya. Nah, kamu waktu itu sebelumnya main XC berapa lama? Lumayan lama sih. Soalnya kan di Pangandaran tuh kebanyakan basicnya road bike sama XC. Road bike sama Jadi XC. karena saya di Pangandaran dan ketemu orang-orangnya di road bike sama XC, jadi ikutnya itu. Iya, ikutnya. Oke, next kamu ini main BMX untuk apa ya, ukuran cewek menurut saya pribadi main BMX itu, BMX balap kan ya, Iya. BMX race ya. Itu saya lihat track BMX itu kan cukup ngeri loh guys. Ya menurut saya ngeri ya, kayak misalkan Super Bowl, tabletop, terus double jam itu panjang-panjang. Itu apakah kamu melewati itu? Iya. Betul. Ngeri Pak. Aing aja belum pernah waktu nyobain mau nyungsep Pak di Jogja. Jadi oke, untuk main BMX menurut saya kan ini cukup ekstrim. Apakah orang tua di rumah ya keluarga support kamu apa enggak dengan kamu main BMX, dari kamu main road bike, dari kamu main XC, hanya goes. Sekarang kamu main yang lebih ekstrim. Mungkin yang saya tahu BMX itu kan dari startnya aja 3-2-1 udah goes, terus kamu bisa siku-sikuan ya, bener gak sih? Siku-sikuan kan main BMX kan kayak gitu kan. Nah itu kamu diizinin gak sih sama orang tua sebenarnya? Orang tua nggak pernah ngelarang kalau saya mau balapan di manapun, asal judulnya balap gitu. Balapan? Iya. Wah. Balap motor, balap. Oh, motor juga? Iya. Balap motor apa nih? Gas track, road race? Gas track? Post fun. Enggak. Nah guys, ternyata Niki Sansan ini walaupun dia cewek, tapi dia mainannya tuh udah bener-bener ekstrim. Dari mulai dia main sepeda, BMX, road bike juga kalau menurut saya itu cukup ekstrim, karena mereka harus kebut-kebutan di jalan raya, bener-bener real ugal-ugalan gitu. Kalau saya kan di kebon. Jadi selama Niki main sepeda, mungkin bolehlah sedikit prestasi apa yang menurut Neng paling baik dan tidak bisa dilupakan seumur Neng main sepeda? Prestasi yang menurut saya bangga ya, saya bisa membela daerah saya sendiri ya. Pangandaran. Oh, Tasik. Kira itu Pangandaran. Oh, berarti kamu masuknya isi Tasik gitu. Wah, 2010 Pangandaran. Oh, 2010 Pangandaran. Iya, 2014 Kabupaten Tasik. Oke, jadi prestasi apa nih yang menurut kamu yang kamu masih inget? Prestasi apa? Ya, semua saya bangga ya. Karena emang butuh perjuangan gitu untuk ya benar-benar untuk kita mencapai ke podium itu benar-benar tidak mudah guys. Asli ini benar-benar butuh perjuangan. Apapun itu seperti apapun balapannya pasti membutuhkan perjuangan yang sangat berat. Pasti semua rider itu semua pasti melewati itu. Jadi nggak ada paling bangga, semua itu saya bangga bisa berada di podium. Gitu. Oke, mungkin menurut Niki ya, kejuaraan menurut Niki yang paling Niki ingat pas waktu podium itu kejuaraan apa? Pas di mana? Itu 2014 saya Porda bisa ngalahin Risa. Oh, Teh Risa Susanti? Iya. Di BMX? Iya. Teh Risa Susanti main BMX? Iya. Baru tahu saya. Teh Risa kirain tuh, Teh Risa tuh kan main downhill. Iya, cuman ya mungkin itu bukan passion dia di BMX, tapi saya merasa bangga sama diri saya sendiri gitu. Teh Risa itu, kalau kalian belum tahu, Teh Risa Susanti itu legendnya Women Elite Indonesia. Aing suka Teh Risa, kalau nonton Aing suka men. Salam Teh Risa. Oh, jadi kamu ngalahin Teh Risa di sana? Iya, saya itu ngefans banget sama Teh Risa gitu kan. Terus di situ momen itu ya saya bisa lebih baik dari Teh Risa. Jadi gitu. Wah, hebat. Kayak
senang banget gitu. Senang bangga lah pastilah. Iya. Siapa sih yang orang atau rider nggak bangga gitu ya dengan pencapaian dirinya? Untuk mencapai bisa lebih baik itu prosesnya kita tuh harus tahu ya, kayak misalkan latihan pagi siang sore, belum kita sakit badan, belum kita mengeluarkan benar-benar banyak waktu hanya untuk sepeda. Karena saya juga benar-benar mengalami hal itu gitu ya. Waktu untuk keluarga, waktu main, waktu untuk pacaran, waktu untuk semua waktu yang kita hobi itu biasanya terfokus hanya untuk satu, yaitu tujuan. Kalau kita kan bersepeda ya, gimana caranya bisa berprestasi, ya itulah. Di sana kita benar-benar digali, dilatih, benar-benar kita berusaha lebih keras. Untuk apa? Untuk naik ke podium. Siapa sih pembalap yang tidak mau naik podium? Semua pembalap pasti pengen banget naik podium, apalagi di acara-acara besar ya, kayak misalkan Kejurnas, Porda, SEA Games, PON, terus apalagi ya ASEAN Games, Iya. mungkin ya semua pasti pengen kayak gitu. Tapi jangan lupakan prosesnya. Itu untuk mencapai proses ke sana itu benar-benar sangat kerja keras sekali. Niki, nih sekarang di tahun 2022 ini kamu bergabung dengan tim apa dan timnya dari mana? Di 2022 ini saya gabung di tim GMT, Ganas Madu Tim, Oh, Ganas Madu Tim. Iya. Ganas Madu Tim. Ya, itu dari mana sih? Subang. Subang. Oke. Oh, Ganas Madu. Madu Ganas itu apa? Danas. Danas ya. Oh, disebutnya Ganas, guys. Ganas. Oh, Iya. jadi Ganas. Oh, bukan Danas, Danas Danas. Sunda mungkin ya. Oh, kalau bahasa Indonesianya? Nanas. Ganas. Oke, berarti intinya Ganas itu Iya. nanas ya. Oh, memang yang punyanya Juragan Danas apa gimana nih? Bukan. Oh, bukan juga. Bukan, Kenapa iya. namanya? Spontan Ganas Madu Tim. aja sih kayaknya. Saya juga karena saya nggak mengikuti dari awal, jadi saya Oh, hanya tahu bahwa Ganas Madu Ganas sudah jadi. Madu sudah. Oh. Oke, untuk di tim Ganas Madu yang sekarang ada berapa rider sih? Ada 5. 5. Oh. Niki Sansan, Masuk saya. terus Mulyadi, Rakan, Firza, Firza, Dimas. Dimas. Iya. Nah, itu Ganas Madu itu memang sudah berdiri berapa tahun? Setahu saya sih dari 2019. 2019. Iya. Oh, cukup lama juga ya. Iya. Kalau boleh tahu manajernya siapa? Pak Budi. Pak Budi. Iya. Pak Budi, salam. Nanti kita undang-undang juga ya Pak Budi ya, ngobrol-ngobrol. Boleh. Podcast Tio Cahyadi. Siapa? Oke, Pak Budi gimana orang itu, Pak Budi? Pak Budi the best. Ya, the best Baik itu gimana? banget. Coba sebutin salah satunya. Dia orang yang peka terhadap atlet. Dia baik, dia full support Full support kamu. semua. 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 Wow, hebat ya. Bukan hanya saya tapi semua. Semua rider Jadi, juga disupport ya. Adil gitu. Oh, Iya. benar-benar harus gitulah. Seorang manajer itu tidak mudah untuk membesarkan atau membuat sebuah tim yang baik dan benar. Ya, namanya juga manusia, ada kelebihan, ada kekurangannya gitu. Walaupun itu tim siapapun, tim manapun ada kekurangan, ada kelebihannya, oke. Nah, buat teman-teman yang punya tim sekarang, hargailah manajer yang punya tim kalian. Pokoknya intinya sih gimana caranya, walaupun kita nggak ngasih bener-bener ke manajer kita, kayak misalkan tim ngasih bener-bener full support ke kita, walaupun kita belum bisa ngasih yang terbaik, tapi tetap kita harus membuktikannya. Kayak misalkan kalian latihannya dengan giat, balapan dengan serius, jadi tidak ada luka leha. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan dengan hal seperti itu, tim juga walaupun tim tidak mengharapkan sepeser pun atau apapun, tim tuh kalau misalkan melihat ridernya sukses, tim itu udah top, udah bangga mereka ke kita. So, oke, berarti kamu awal 2022 ini di tim Ganas Madu. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu Niki sekarang balapannya di kelas apa? Woman Elite. Bos, man. Woman Elite, siap-siap. Tadi riding cukup gesit, cukup kencang, gila, semua akar, semua gap, drop dihajar sama Niki. Oh iya, Niki, kalau boleh tahu, kamu sebelumnya memang karena memang
kalau saya dulu lihat kamu memang balapan ya. Terus kamu tuh sempat kamu tuh vakum ya, sempat beberapa ada setahun vakum. Kayak ada sih. Ada setahun vakum. Nah itu kamu sibuk apa sih sebenarnya? Aku kayak buka kepelatihan. Oh buka pelatihan. Iya. Oh kamu ngelatih orang. Iya, ngelatih anak-anak. Ini BMX. kalau boleh tahu ini kamu ngelatih apa sih anak-anak? Basic. Basicnya, Iya. basic skill BMX gitu. Full Oh BMX. gitu. Oh di Pangandaran apa di Tasik? Tasik. Di Tasik. Iya. Oh. Jadi kamu stay di Tasik atau misalkan setiap kamu pas mau ngajar kamu dari Pangandaran ke Tasik Aku gitu? stay di Tasik. Oh di Tasik. Iya. Oh Dari- oke. Lulus SMA, kuliah Hmm, sampai lulus Hmm. kemarin terakhir 2021. hmm. Akhir itu di Tasik. Di Tasik. Oh gitu. Jadi di Tasik berarti Niki juga selain dia sebelumnya sibuk riding, ternyata dia juga membuka kepelatihan untuk anak-anak ya. Jadi untuk basic-basic dasar. Nah, kalau sekarang kamu kan membuka kepelatihan nih di BMX kan ya untuk skill-skill dasar. Nah, terus kan sekarang kamu profesional di tim yang sekarang nih di GMT. Nah, itu gimana? Apakah kamu kepelatihan kamu sama anak-anak ditunda dulu? Apa tetap kamu nanti ke Tasik gitu kan? Bagaimana? Untuk komunikasi kita masih baik. Cuman lebih ke mereka udah cukup tahu basic semua di BMX. Jadi di Tasik juga sekarang udah banyak yang buka yang Pelatihan. pelatihan seperti itu. Oh. Ada Sunda Jaya, Udah ya, ada Ngablu Ngablu. ya. Jadi sekarang mereka lebih ke tim masing-masing. Gitu ya. Nih buat anak-anak bocil-bocil, daripada kalian sering main FF PUBG, kalian mendingan cari hobi yang menurut kalian itu kayak misalkan olahraga lah gitu lah. Mumpung kalian masih muda, main bola lah, futsal, bulu tangkis, olahraga men. Daripada lu main HP, gadget gitu ya, lu ngamuk gitu kan ke orang tua, beliin kuota gitu kan. Daripada kayak gitu, mendingan kalian cari hal yang lebih positif. Olahraga lah. Kalau nonton YouTube Tio Cahyadi nggak apa-apa, oke? Itu bagus. Kamu di GMT sekarang memakai sepeda apa sih? Polygon N9. Polygon N9. Oh, Polygon N9 size 27,5 atau 29? 9. 29. Size M atau S? M. M. Harusnya S, cuman Harusnya S. sementara. Cuman sementara adanya Iya, itu. iya. Mungkin next Insya mau Allah. mau diganti. Oh. Sama. Oke. Next sekarang nih, tahun 2022 ini nih. Apakah kamu mau fokus di balapan BMX, enduro atau downhill? Enduro. Enduro ya. Karena Iya. kenapa guys? Mungkin di Indonesia untuk saat ini di Indonesia kenapa sekarang event enduro itu lebih asik, lebih booming, lebih tenar mungkin ya karena dari peminatnya juga udah banyak banget. Mungkin dari spek sepeda enduro biasanya asal pulsus mereka tuh udah bisa balapan. Walaupun mereka pakai hardtail udah bisa balapan. Nah, kenapa orang-orang sekarang banyak milih ke enduro? Enduro itu kita bisa bawa sepeda enduro kita ke kayak mau nanjak, mau turun, mau flat, gearnya 12 speed. Kalau DH kan mungkin ada yang 10, maksimal 10, ada yang sampai hanya 7 speed. Biasanya sih gitu. Nah, kalau enduro kan sampai 12 speed ya. Jadi kita tuh biasanya mau naik, ya udah pakai gear yang 12 gear gitu kan. Mau turunan ya kita tinggal turunin gitu lah. Terus eventnya tuh sering gitu lah. Nah, yang paling asik itu event enduro itu kalau menurut saya ya naik sama turun itu kita digoes. Kita mau ke start dari awal kita tap waktu gitu ya. Sport leader-nya gitu kita tuh udah digoes. Kita tuh udah digoes, udah nanjak beberapa meter atau beberapa kilo kita tuh udah nanjak. Nah, turunnya juga kita tuh digoes lagi. Nah, paling menariknya itu enduro tuh kayak gitu. Jadi buat rider-rider enduro itu ya fisiknya itu nomor 1, fisik itu harus bagus. Kenapa? Karena naik kita digoes, turun kita gaspol. Bener nggak? Betul. Ngantuk ya? Enggak. Oh, jadi kamu mau fokus ke enduro. Iya. Insya Allah. Tapi tadi gimana LS-nya kok ngap-ngapan sih? Untung nggak saya shoot loh ini. Kasian tadi udah di Patuha padahal ya sedikit pelat. Mungkin Niki agak kaget ya kalau menurut saya karena kamu basicnya itu kan mungkin BMX. Iya. BMX itu biasanya eksplosif, ya kan yo.
brep. Jadi eksplosif tuh kayak misalkan kamu Power. goes, wah power bab. Semenit aja enggak, udah beres. Kalau enduro Pak, beberapa jam Pak. Kalau misalkan dari awal kamu digeber, ya sudah, kamu bye-bye, habis tenaga. Gitu. Ya mungkin next kamu, menurut saya sih harus sering banyak latihan lagi. Kamu harus sering banyak sharing juga sama teman-teman tim kamu. Terus kamu harus kayak misalkan, kalau misalkan nggak ada sparring partner, mungkin kita bisa latihan bareng. Terus kamu bisa mungkin nonton YouTube. Sekarang kan fokus enduro. Mungkin kalau misalkan kamu nggak ada orang yang bisa kamu tanya, kamu bisa lihat di YouTube gimana sih main enduro tuh. Kamu pernah nggak? Kamu misalkan, sorry ya kalau main BMX biasanya kan agak wah tubruk-tubrukan ya. Nah itu saya sering lihat pas dibelokan Iya. itu nubruk orang itu, pernah nggak kamu? Pernah. Sering. Itu gimana tuh? Iya, karena emang BMX seperti itu. Kalau kita pengen di depan ya harus berani. Iya. Saya pernah lihat Kalau gini. kita ngalah-ngalah terus Jadi ya. pas start gini ya. Jadi orang yang paling kiri dan orang paling kanan, men. Start, lihat kan turun kan, loncat kan, double. Pas belok, dia tuh yang kiri itu ya masuk ke sini, sedangkan dari sini kan dia turun ke bawah kan. Dari sini tuh kayak sengaja ditabrak. Itu tuh sengaja atau gimana sih sebenarnya? Kalau misal kita masih posisinya seperti ini, itu masih aman. Masih aman. Tapi kalau kita posisinya seperti ini, Hah? gunting, itu Gunting. Oh, Nggak boleh. cutting. iya, nggak boleh. Kalau Kan ini berem, Ah. kita di atas gini, Ah, terus ah. dari sini ini Nabrak nggak boleh. gitu. Tapi kalau misal kita masih kayak gini, belok. aman. Oke. Kamu sudah punya pacar apa belum? Jawab nggak? Jawab atuh. Nggak. Belum. Belum. Guys. Jawab belum ya. Yang Oke. deket ada, yang cuman deket nggak ada. serius. Oh. Belum serius gitu. Ah. Masih Yang dekat ada Seleksi. tapi nggak serius. Seleksi men. Ngeri Pak. Oke, nih gini nih. Jika kamu belum punya cowok, kriteria seperti apa sih cowok yang kamu inginkan gitu? Anjing. nggak ada kriteria khusus. Masa sih? Iya, Ya, terus gimana lagi? iya. Yang penting rajin sholat, ya, sama kerja keras. Udah, Kerja gitu keras. aja. Oh. Cuma Cowok itu harus kerja keras, guys. Oke. Kenapa cowok harus kerja keras? Karena cowok itu tidak bisa membeli paso, tidak bisa membeli seblak, tidak bisa membeli nasi goreng dengan cinta, men. betul. Harus dengan waktu, duit, time is money, oke? Dia sekarang gitu kan, aku cinta banget sama kamu, makan yuk, gitu kan. Terus kita bayarnya pakai cinta? No way, tidak ada, oke? Karena Niki pembalap sepeda, jadi pacarnya itu harus pembalap juga. Apa belum tentu? Belum tentu. Pengusaha Insya Allah, nggak tahu sih, nggak tahu jodohnya. harus ganteng, manis, Enggak. humoris, Enggak. emotional, Nggak baik. tukang masak, Iya, jago masak. jago masak gitu. Akunya nggak jago soalnya. Oh, gitu. Oh, iya. Nah, buat Niki nih, mungkin Niki sedikit pesan ke sana buat temen-temen Tio Cahyadi, terutama kaula-kaula muda nih. Pesan kesannya seperti apa sih biar kita lebih baik gitu ya, biar kita gaulnya lebih baik, gimana nih menurut kamu? Oke, untuk pesan untuk teman-teman di luar sana, terutama untuk anak-anak zaman now, Anak-anak milenial ya, hati-hati dalam bergaul, tuh dengerin, pilih-pilih teman, lebih selektif gitu kan. Sekarang pergaulan itu nggak kelihatan gitu ya. betul. Intinya jauhi yang namanya narkoba. Karena Narkoba. itu bakalan merusak diri kamu sendiri. Kamu akan masuk ke dalam lubang yang sangat dalam dan nanti nyesal. Nih guys, buat teman-teman ya, intinya sih, terutama kaula muda, carilah hal yang positif dan benar. Pokoknya apa ya, benar kata Niki, jauhi obat-obatan terlarang, jauhi narkoba. Karena benar-benar itu akan merusak jati diri kalian. Oke, kalian akan rusak masa depan kalian juga. Pokoknya wes jauhi yang namanya narkoba, narkotika, oke? Carilah pergaulan yang positif, carilah teman yang positif, carilah teman yang bisa membuat kamu merasa
vibes-nya bagus nih dan vibes-nya nih positif nih buat kedepannya. Carilah galilah diri kalian, galilah diri kamu, jagonya kamu apa sih gitu kan. Kalau misalkan kalian jago main game, teruskanlah sampai kalian jadi gamer profesional. Ketika kalian suka olahraga, olahragalah dengan baik. Setidaknya kalaupun kalian tidak jadi atlet, setidaknya kalian olahraga buat diri kalian sendiri dan buat kesehatan diri kalian sendiri. Betul tidak, Teteh? Betul. Nah, pokoknya buat teman-teman, intinya zaman sekarang udah sangat intinya mudah famous ya, mudah terjerumus juga, mudah naik, kita di up di atas terus kita langsung turun juga. Intinya carilah hal yang baik dan positif. Olahragalah buat diri kalian sendiri. Jadi olahraga itu buat kesehatan diri kalian sendiri. Jangan karena ada situ juga olahraga saya juga olahraga lah, ada situ juga nggak olahraga saya juga nggak olahraga. Jangan kayak gitu, oke? Pokoknya buat teman-teman, sehat selalu dan thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan thanks juga buat Tekniki udah main bareng seharian dengan Tio Cahyadi ugal-ugalan. Pokoknya tos dulu. Kapan bisa ugal-ugalan lagi? Next time secepatnya, oke? So, thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya.